Hello guys, kalian pernah gak merasa kalau iPhone atau penggunaan iPhone di kalangan masyarakat kita ini, terutama di kalangan kelas menengah dan ke bawah, terlalu berlebihan dan sangat parah? Bahkan sampai ada yang dijadikan patokan bahwa seseorang itu kaya jika memiliki atau menggunakan iPhone. Di samping itu, memang iPhone memiliki kualitas dan teknologi serta fitur-fiturnya yang sangat canggih. Cuman sayangnya kebanyakan dari masyarakat kita ini tidak menggunakan fitur canggih tersebut yang tentunya disediakan oleh pihak Apple, tapi malah hanya digunakan untuk pamer dan gengsi, serta dijadikan patokan dan gilanya dijadikan simbol kekayaan dan kesuksesan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena pamer kekayaan dengan menjadikan iPhone sebagai simbolisme, yaitu dijadikan simbol kekayaan dan kesuksesan. Sejak pertama kali diluncurkan, iPhone memang langsung banyak mencuri perhatian. Bukan cuma karena desainnya yang elegan dan fiturnya yang canggih, tapi juga karena harganya yang cukup tinggi. Maka sudah tidak asing kalau iPhone sering dianggap sebagai simbol prestis dan status sosial, sehingga banyak orang yang merasa lebih dihargai atau dianggap lebih berkelas karena menggunakan atau memiliki iPhone. Tak jarang kita melihat generasi muda yang merasa perlu untuk memiliki iPhone bukan karena kebutuhan, tetapi lebih karena tekanan sosial. Mereka ingin terlihat seperti teman-teman mereka dan para influencer yang mereka idolakan, karena mereka sudah memiliki iPhone generasi terbaru atau keluaran terbaru, sehingga terciptalah istilah yang disebut dengan fenomena pamer kekayaan. Padahal banyak orang yang tidak melihat bahwa harga iPhone itu sangat tinggi dan hanya dijadikan sebuah alat untuk menunjukkan status sosial, bukan kualitas hidup yang sebenarnya. Saat ini banyak orang yang rela membeli iPhone hanya karena ingin terlihat seperti orang sukses. Padahal jika dilihat secara objektif, banyak brand smartphone lain yang memiliki kualitas dan spesifikasi yang tidak kalah bagus, bahkan lebih bagus dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tetapi karena masyarakat kita sudah banyak yang terdoktrin oleh influencer dan pengaruh media sosial yang buruk yang membuat mereka berpikir bahwa iPhone itu simbol dari status sosial, jadi mereka lebih cenderung mengabaikan brand lain dan lebih memilih iPhone agar tidak dianggap ketinggalan tren atau lebih dikenal dengan istilah FOMO. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang membeli iPhone karena gengsi, bukan karena kebutuhan teknologi yang mereka butuhkan. Platform media sosial seperti Instagram dan TikTok juga turut memperburuk situasi ini. Banyak influencer atau selebgram yang sering memamerkan gaya hidup mewah mereka, termasuk dengan menunjukkan iPhone terbaru, sehingga tak jarang orang yang merasa terpengaruh untuk memiliki barang-barang tersebut agar dapat menunjukkan kehidupan sempurna di media sosial mereka, atau lebih dikenal dengan istilah flexing. Nah, efek dari flexing inilah yang menimbulkan banyak sekali orang-orang, terutama di kalangan kelas menengah dan ke bawah, yang terjerumus dan terjebak dalam pola hidup seperti ini, yang mana lebih mementingkan gengsi ketimbang kebutuhan, hanya karena ingin flexing dan terlihat wah di media sosial, sehingga menyebabkan mereka menggunakan pinjol atau kredit lah dan lain-lain. Dalam banyak kasus seperti ini, iPhone menjadi simbol kesuksesan, bahkan bagi orang-orang yang mungkin tidak benar-benar mampu untuk membeli smartphone tersebut. iPhone tapi HDC. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, apakah kita membeli iPhone karena kita butuh atau karena hanya ingin terlihat sukses dan keren di mata orang lain? Mari kita merenung sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kebahagiaan itu tergantung pada barang-barang yang kita miliki, dan apakah kita benar-benar membutuhkannya atau hanya sebatas rasa ingin memiliki dan ingin lebih dianggap oleh orang lain, dan apakah itu yang kita inginkan atau sebaliknya? Jadi kesimpulannya,
iPhone itu memang sebuah teknologi yang luar biasa canggih, tetapi kita juga perlu lebih waspada dengan budaya konsumtif yang seringkali mendorong kita untuk membeli barang-barang yang bukan karena kebutuhan kita, melainkan karena keinginan untuk pamer atau mendapatkan pengakuan dari orang lain, yang bisa menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Ingat, kebahagiaan sejati tidak datang dari barang yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan bijak dan membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain.